Halo, perkenalkan nama saya Mety John Andreson dengan nomor induk mahasiswa 2200302124. Saya akan mempresentasikan hasil buku kerja 1 sampai dengan 3 tentang membangun usaha yang efektif. Area fungsi bisnis Miracle Cafe and Resto, tanggal 28 Maret 2022. Nama pelaksana Mety John Andreson. Langkah-langkah 1. Identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. 1.1. Tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi yang ditawarkan. Tipe ide-ide bisnis dapat mencakupi memberi kenyamanan dan serta memberikan manfaat kesehatan bagi yang memakan karena membuat dengan masak makanan yang fresh. 1.2. Konsepsi peluang dan aspek esensial prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan suatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni kompetensi serta keunggulan. Kami mempunyai keunggulan yaitu dengan membuat makanan secara langsung secara fresh, dan aspek esensial prinsip peluang dapat mencakupi tepat waktu. Mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1. Tren diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan serta pola pengeluaran konsumen. Dan kemudian kemajuan teknologi. Kami di sini menggunakan teknologi canggih dan baru serta memiliki tingkat ekonomi dari level menengah hingga ke atas. Kemudian 2.2. Masalah suatu sektor bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Tidak ada masalah-masalah yang terjadi dalam pembuatan bisnis ini. 2.3. Kesenjangan suatu produk atau jasa. Kesenjangan produk jasa, kita memilih kesenjangan kualitas karena kami memiliki kualitas yang bagus serta fresh dan tidak menggunakan bumbu-bumbu yang kadaluarsa. 3. Mengidentifikasi karakteristik personel wirausaha. 3.1. Pengalaman industri sebelumnya, diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri memiliki jenjang yang lebih luas serta faktor kognitif yaitu kewaspadaan terhadap suatu masalah, dan kita di sini membuat kemudian jaringan sosial yang dapat memberi keuntungan yaitu hubungan yang kuat. 3.4. Langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide yang baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreatif melalui wawasan serta evaluasi. Setiap sebulan sekali kami mengevaluasi pegawai kami dan memberi apresiasi kepada pegawai kami dan memberikan wawasan yang lebih luas pada para pegawai kami. 4. Membangun ide-ide bisnis. 4.1. Praktek brainstorming. Praktek brainstorming menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling, yaitu yang memberikan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Kami membuat meeting, kemudian kami menjelaskan apa yang terjadi dalam proses pembangunan usaha Cafe Miracle serta mengumpulkan ide-ide dan akan disampaikan kepada para pekerja. 4.2. Fokus grup. Kaidah-kaidah fokus grup yaitu membantu menghasilkan ide-ide tadi melalui meeting dan rapat. Kaidah-kaidah fokus grup membantu menghasilkan ide-ide. Library and research, menggunakan sosial media dan viral. 4.4. Ide-ide bisnis atau produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide yang diidentifikasi ada fungsi bisnis Miracle Cafe. Miracle Cafe dan Resto memiliki konsep yang menyatu dengan alam. Tempat ini cocok untuk keluarga. Resto ini juga memberikan manfaat yang baik karena makanan yang dimasak selalu fresh. 3. Miracle Cafe dan Resto memiliki keunggulan yaitu live music serta tamu dapat bermain biliar. 4. Memiliki target pasar kalangan menengah hingga kalangan atas. Harga yang diberikan cukup kooperatif, kisaran 15.000 sampai 100.000. 5. Cafe dan Resto memiliki sistem yang canggih serta dilengkapi dengan wifi. 6. Di cafe dan resto juga menyediakan akomodasi penginapan bertemakan keindahan alam.
7. Kualitas makanan sangat diperhatikan oleh chef kami, sehingga tidak ada makanan yang sudah kadaluarsa atau busuk. 8. Dalam membangun ide-ide kreatif kami, melakukan evaluasi kerja setiap hari setiap akhir pekerjaan shift. 9. Kami melakukan promosi lewat sosial media serta review-review dari seorang YouTuber. 10. Pada sesi brainstorming, kami mendengarkan ide-ide dari para pegawai dan membicarakan ide yang terbaik untuk dilakukan pada cafe, miracle, dan resto. Kemudian konsep bisnis, yaitu langkah-langkah 1. Menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya. 1.1. Nama produk atau jasa, Miracle Cafe dan Resto. 1.2. Deskripsi produk jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan, singkat, jelas, kata kunci. Deskripsi produk kami mempunyai konsep atau tema alam. Tamu yang datang dapat menikmati keindahan alam serta dapat menginap di penginapan yang kami sediakan dengan harga yang kooperatif, serta tempat ini cocok untuk keluarga yang datang menginap. Bentuk paket penjualan, kami menjual paket berbentuk satuan, makanan dan minuman. 2. Mengidentifikasi target pasar. Target pengguna klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna yaitu pemasaran. Tersegmentasi, pemasaran yang dibedakan. Kami mempunyai segmen pasar dari kalangan menengah hingga kalangan atas. Kemudian 2.2. Target lokasi pemasaran. Target lokasi kami nasional ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. 3. Identifikasi alasan mengembangkan produk. Kesenjangan 3.1. Kesenjangan produk jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa yaitu kualitas. Kami selalu menjaga kualitas makanan dan minuman kami dan menggunakan bahan-bahan yang fresh. 3.2. Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar, penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk yang ada di pasar yang ada. 4. Mengembangkan fitur spesial. 4.1. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk jasa dan penggunaan yaitu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen secara berulang kali. 4.2. Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa, tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama yaitu janji, kami memberikan kenyamanan serta pelayanan yang ramah bagi tamu. 4.3. Manfaat produk jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa bagi manfaat kesehatan, makanan kami menggunakan bahan-bahan yang fresh, dan manfaat kenyamanan di tempat kami, tamu dapat merasa rileks serta dapat menikmati indahnya alam. 4.4. Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis, yaitu reliabilitas produk atau jasa. Area bisnis utama, Miracle Cafe dan Resto, terletak di daerah wisata, sehingga banyak tamu yang datang untuk menginap dan makan di resto kami. 5. Mengembangkan tim manajemen. 5.1. Personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan yaitu sertifikat. Kami memiliki sertifikat yang diakui oleh negara seperti lembaga MUI Halal. 5.2. Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional, yaitu level okupasi, skema okupasi food and beverage service 2005 tahun 2015. Analisa kelayakan usaha. Analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. 1.1. Tingkat tinggikan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, potensi kami tinggi. Kemudian menyelesaikan masalahnya, potensi juga tinggi. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi tinggi. Poinnya 1. Ketepatan waktu masuk pasar, potensi tinggi. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensi tinggi. Kemudian sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensi kami sedang. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi kami sedang. 1.2. Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan mengambil produk atau layanan yang ditawarkan, potensi kami sedang.
Kemudian bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, potensi kami tinggi. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, potensi kami tinggi. Kemudian nilai X 3,5. 2. Kelayakan target industri. 2.1 Daya tarik industri. Jumlah kompetitor di kami sedikit, potensi sedang. Tahap siklus hidup industri, potensi tinggi, fase tumbuh cepat. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhan sedang. Kemudian pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan harus memiliki poin 1. Margin operasi industri kami tinggi. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan mungkin dapat diidentifikasi potensi sedang. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya dapat menciptakan potensi tinggi 1. Daya beli pelanggan, potensi kami tinggi. Kemudian membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, potensi kami sedang. Kemudian potensi pertumbuhan target pasar kami potensi tinggi. 3. Analisa kelayakan organisasi. 3.1 Kecakapan prowess atau manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri yaitu pengalaman, potensi tinggi. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, potensi tinggi. Potensi sedang, keterampilan sedang. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, potensi tinggi atau luas. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, yaitu kuat, potensi tinggi. Kemudian tim bisa disatukan untuk memulai dan menemukan usaha baru, potensi kami mungkin masih sedang. 3.2 Kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi kami tinggi. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis, potensi sedang. 4. Kelayakan finansial. 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas kami potensi sedang. Modal utang potensi tinggi. Kemudian modal khusus potensi tinggi. 4.2 Kinerja keuangan bisnis. 4.2 Bisnis sejenis karakteristik ekonomi industri yaitu potensi tinggi. Probabilitas dan risiko saat ini potensi sedang. Nilai perusahaan potensi tinggi. 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis potensi tinggi. Proyeksi penjual pendapatan potensi tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun potensi tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak. Presentasi pendapatan potensi tinggi. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang Anda lihat potensi sedang. Kemudian 5. Potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian 1 sampai 0 tidak layak, 0 sampai 2 layak, 2 ke atas sangat layak. Bagian 1 kekuatan ide bisnis. 3,5 nilainya potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi agar segera diusulkan ide bisnis kafe dan resto. Bagian 2 isu terkait industri atau pasar. Poin 3 potensi sangat layak agar segera ditindaklanjuti ekonomi di tempat tersebut. Bagian 3 kelayakan organisasi. Poin 2 potensi layak harus ditinjau ulang mengenai tim yang bekerja di kafe dan resto. Bagian 4 isu finansial. Poin 2.6 potensi sangat layak harus ditinjau ulang mengenai risiko bisnis ini. Penilaian keseluruhan X sama dengan 2,8 potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi untuk segera ditindaklanjuti bisnis kafe dan resto ini. Ringkasan, Miracle Cafe dan Resto sudah memiliki potensi yang sangat layak untuk membuka bisnis tersebut, tetapi harus ditinjau ulang tentang risiko bisnis ini serta membentuk ulang tim agar dapat bekerja dengan yang lebih maksimal.